Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada siang hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan kita. Pada siang hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 26. Kitab Injil Matius pasal 26, kita akan melangkah pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 18, ya, Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-17, sampai ayat yang ke-25. Ini cerita yang ketiga dari Injil Matius pasal 26. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Sebab ini merupakan bagian pertama, kali pertama kita akan membaca pada bagian ini, ya. Injil Matius 26 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Engkau telah mengatakannya, ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan dalam bagian ini Injil Matius pasal 26 ada 10 cerita dan semuanya dalam nuansa yang sama, yaitu berbicara tentang buli-buli emas berisi mana, ya. Buli-buli emas berisi mana, di mana pada ayat yang ke-18 Tuhan katakan, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Ya, ada pribadi yang jauh dari Tuhan, pribadi yang tidak dekat dengan Tuhan, tetapi Tuhan katakan pergi kepada si Anu dan katakan bahwa bahwa waktuku hampir tiba dan di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Jadi kita lihat orang yang jauh lewat perayaan Paskah ini. Tuhan mau masuk dalam rumah orang itu. Dia adalah roti hidup. Seperti mana masuk di dalam kehidupan yang jauh. Si Anu itu gambaran bagaikan buli-buli emas yang boleh menerima roti hidup itu masuk di dalam rumahnya. Tetapi sebaliknya, pada ayat yang ke-20 sampai 25 ada pribadi yang lain, ya. Yudas, ya, sebagai orang yang paling, ya, termasuk dekat dengan Tuhan. 12 orang itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, orang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan roti ini ke dalam pinggan, dialah yang akan menyerahkan aku. Ya, sebenarnya ada suatu, ya, kebiasaan orang Israel, kalau seseorang itu mencelupkan bersama-sama dalam pinggan itu, ataupun roti itu dicelupkan dalam saus atau dalam sesuatu dan diberikan kepada orang lain,
maka orang lain itu adalah orang yang dekat. Ya, mungkin kita dapat dianalogikan kalau kita potong tumpeng, ya, ulang tahun, yang paling atas itu diberikan kepada orang yang terdekat, ya, kepada suami, kepada istri, atau kepada orang tua. Sedemikian itu kebiasaan. Ya, tetapi ayat mengatakan justru orang yang terdekat ini, Yudas ini, orang kepercayaan Tuhan, menjadi orang yang jauh. Sebab apa? Dia menolak Tuhan, dia menyerahkan Tuhan demi hanya untuk 30 keping perak. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita boleh berhati-hati, ya. Kita baik, setia, ya, dalam ibadah, dalam pelayanan, tetapi kita harus berhati-hati. Tuhan, saya tidak mau hanya sekedar setia, hanya sekedar baik saja, tapi saya rindu bahwa saya bisa setia sampai Engkau datang. Bagaikan buli-buli yang senantiasa tidak kosong, tetapi ada mana yang turun untuk memenuhi hidupku ini. Ya, nah, siang hari ini saya akan menyampaikan, saudara, ya, bahwa perkataan Tuhan, pergilah ke kota kepada si Anu, ya, itu perkataan si Anu itu, ya, menunjukkan ada identitas yang disembunyikan, ya. Hanya disebutkan si Anu, ya. Ada identitas yang penting yang disembunyikan. Saya mencari-cari dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia, ya. Ada dua perkataan si Anu atau ke Anu ini, ya. Biasanya orang Poso, orang-orang di Toraja, ya. Seringkali kalau ngomong ini sering banyak kan. Iya, anu, ya, anu, ya, banyak anunya, ya. Itu sesuatu yang tidak terucapkan, ya. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13, ke kota Anu itu lain pengertiannya dengan si Anu yang ada pada apa yang kita baca, ya. Kalau ke kota Anu adalah kota apa saja, ya. Nggak penting nama kota itu. Nama kota itu tidak terlalu penting, ya. Sehingga hanya disebutkan kita pindah ke kota Anu, setahun kita berdagang, mendapatkan untung, ya, dan lain sebagainya. Tuhan katakan, engkau hanya seperti uap saja, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi pada bagian ini dikatakan, pergilah kepada si Anu, menunjukkan ada identitas yang disembunyikan yang hanya diketahui oleh orang yang berbicara, ya. Dan kepada siapa tugas ini dibebankan? Dalam hal ini siapa, saudara? Murid-murid Tuhan, ya. Dan ya si Anu itu sendiri. Jadi ada seperti nama yang disembunyikan, hanya menjadi, ya, pengertian atau pengetahuan mereka bertiga. Seperti Tuhan sembunyikan buat kita. Tetapi sebenarnya ini merupakan suatu nubuatan oleh Tuhan, dari Tuhan buat kita, bahwa Tuhan ingin kita semua, katakan kita orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak setia tadinya, tetapi kita boleh menjadi seseorang yang nanti akan menerima roti yang turun dari surga. Tuhan katakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam nikah kita, dalam keseharian kita, ya. Saya membayangkan bahwa rumah yang dipakai oleh Tuhan untuk, ya, kita banyak sekali, ya, memajang gambar-gambar tentang The Last Supper ini, ya. Apa namanya itu, jamuan makan terakhir dari Tuhan Yesus, ya. Banyak sekali kita ada gambaran-gambaran. Ada pelukis namanya siapa? Leonardo da Vinci, ya, menggambarkan begitu indah, ya. Dan saya membayangkan mungkin saja, ya, bahwa rumah ini bukan hanya sekali dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin saja turunnya Roh Kudus di Yerusalem terjadi dalam rumah ini. Sebab Tuhan sudah memakai rumah ini untuk menjadi bukan hanya sekedar rumahnya si Anu, ya, tetapi menjadi rumah Allah, tempat berkumpulnya Tuhan dan umat Tuhan. Dan semoga itu kerinduan kita. Tuhan, biar rumahku, ya, saya boleh mengatakan, ya, rumahku rumah cuma kontrak, ya, rumah cuma kos, rumahnya sangat sederhana.
Tapi biar pagi hari ini kita ada kerinduan, Tuhan, sayalah dia. Biarlah Engkau mau mengadakan jamuan makan di dalam rumahku ini, dalam nikahku, dalam rumah tanggaku. Amin. Kasih, jangan sampai kita sebagai orang yang karib dengan Tuhan bagaikan mendapatkan penghormatan, roti itu dicelupkan untuk diberikan kepada kita, tetapi itu yang seharusnya merupakan sindiran Tuhan. Ya. Tuhan tahu Yudas yang akan menyerahkan dia, dan Yudas tahu dia yang akan menyerahkan, sehingga antara Yudas dan Tuhan Yesus itu seperti sama-sama tahu. Sehingga pada saat Tuhan memberikan roti yang telah dicelupkan, seterusnya itu merupakan suatu teguran yang kuat. Ternyata aku mau berusaha untuk menyerahkan dia, aku ini masih dianggap orang yang karib dengan dia. Ya, kenapa aku lakukan itu? Ya, seharusnya merupakan teguran yang keras. Tetapi Yudas seperti hati nuraninya sudah begitu kotor. Bahkan waktu dia katakan, bukan aku ya Rabi. Tidak ada tekanan, tidak ada tuduhan hati nurani. Dia begitu seperti orang yang berdarah dingin. Bukan aku ya Rabi. Tuhan katakan, engkau sudah mengatakannya. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, biar kita boleh merenungkan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Semoga Tuhan mau masuk dalam hidup kita. Kita jadikan hidup kita ini menjadi bejana, wadah untuk menampung kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Nah, pada malam hari ini, pagi hari ini, saya mau sampaikan, saya merenungkan apa yang terjadi dalam kitab Injil Matius pasal 26 ini. Ada kesamaannya dengan nubuat yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Ada satu jemaat, ya, ada satu jemaat, dalam hal ini jemaat di Pergamus. Tolong baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, kitab Wahyu, suratan kitab Wahyu, ya, pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Itulah jemaat di Pergamus, ya. Dan saya kagum bagaimana semua cerita dalam Injil Matius pasal 26 punya kesamaan, ya, punya kesamaan dengan apa yang ada pada kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 17 ini, ya. Ayat yang ke-17 atau ayat 12 sampai ayat yang ke-17, ya. Nah, kita lihat lebih dahulu, kita baca pada ayat yang ke-17, ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17 lebih dahulu. Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi itu di dalam jemaat di Pergamus ini. Ayat yang ke-17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, si Anu itu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada jemaat di Pergamus ini. Apa itu? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi itu akan diberikan kepada dia. Walaupun tadinya jauh, tetapi Tuhan akan berikan kepada dia. Perhatikan. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru. Ada nama baru, nama yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh siapa? Yang tidak diketahui oleh siapapun, ya, selain oleh yang menerimanya. Seperti ada identitas yang terselubung, ya. Jadi kita lihat ini, Tuhan memberikan kita suatu nama yang terselubung, yang tersembunyi, sebagai jaminan, ya, menjadi hak bagi kita masuk dalam kerajaan surga. Dan oleh sebab itu, biar hari-hari ini yang harus kita renungkan. Hanya orang yang menerima mana itu yang nanti akan mendapatkan nama yang adalah jaminan masuk dalam kerajaan surga, ya. Tetapi, ya, bahwa jemaat di Pergamus itu boleh mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan dengan catatan Tuhan katakan, barang siapa apa menang dari apa? Dari pergumulan. Menang dari apa? Menang dari segala kekurangan yang harus dilepaskan. Nah, saya akan perlihatkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari jemaat ini. Itu adalah ciri-ciri atau karakter-karakter yang ada pada Yudas, ya. Karakter-karakter Yudas ada pada jemaat ini, ya. Salah satu beberapa orang dari jemaat ini menganut, ya,
menganut pengajaran-pengajaran yang ciri-cirinya ada sama dengan karakter pada Yudas. Nah, kita baca pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-12, sebenarnya secara keseluruhan jemaat ini jemaat yang baik, ya, jemaat yang baik di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tekanan, jemaat ini cukup baik. Tetapi seperti ada pembiaran, ya. Ada pembiaran, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu akan menyeret sebagian besar jemaat yang sudah baik untuk tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak mengalami ada mana itu masuk dalam hidup mereka. Ada nama yang tersembunyi itu menjadi bagian mereka, ya. Saya akan bacakan. Kita baca pada ayat 12. Jemaat di Pergamus seperti ini. Kita harus renungkan ini, ya. Ayat yang ke-12, perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana, ya, di tempat tahta iblis. Jadi tidak mudah, saudara. Jemaat ini tidak berada di tempat yang enak secara rohani, tetapi di tempat di mana mereka bergumul secara rohani. Bukan tempat yang nyaman untuk rohani, tempat yang dikelilingi orang-orang yang baik-baik, ya, orang yang kudus-kudus. Kalau kita hidup di tengah-tengah, ya, orang-orang yang baik-baik, kita dengan mudah untuk hidup kudus. Tapi bagaimana kalau kita hidup di tengah-tengah, ya, masyarakat yang bobrok, yang setiap hari kita lihat, setiap hari kita dengar, dan itu terjadi di sekitar kita, ya, tanpa kita sadari, lama-lama api kerinduan untuk hidup kudus itu bertambah dingin. Tanpa kita sadari, kita mengambil bagian, menjadi biasa, dan lama-lama ikut dalam arus yang ada di sekitar kita. Dan itu yang terjadi dalam jemaat Pergamus. Mereka berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, ya. Hidup, ya, atau diam di tempat tahta iblis. Iblis bertahta. Bukan hanya orangnya kotor, ya, tetapi di situ tahtanya iblis. Teritorial yang dikuasai oleh iblis, ya. Teruskan. Namun dan engkau berpegang kepada namaku. Namun demikian mereka tetap pegang nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Ditindas, dianiaya, tetapi mereka pegang nama Tuhan. Luar biasa. Teruskan. Dan engkau tidak menyangkal imanku imanmu kepadaku. Teruskan. Juga tidak pada zaman Antipas, ya, saksiku yang setia kepadaku, nah, yang dibunuh di hadapan kamu, ya, di mana iblis diam. Nah, walaupun mereka dianiaya, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita untuk doa makan saja, kalau kita berada di tempat-tempat yang kita asing, ya, seringkali kita malu menyebut diri dengan nama Tuhan, ya. Kita menyebut sebagai orang Kristen pun kita ragu-ragu, ya, saya cuma sendiri, bagaimana, ya. Tapi ayat mengatakan jemaat Pergamus ini, walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman untuk rohani, tapi mereka berpegang pada nama Tuhan. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Tetapi ayat yang ke-14, ada kelemahan mereka. Seperti terjadi pembiaran untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 14, apa itu? Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Tidak banyak memang, tidak banyak, hanya beberapa. Hanya sedikit dari banyak yang baik itu. Ya, tetapi itu sudah sangat mempengaruhi kondisi jemaat di Pergamus ini. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, terus kan? Yang memberi nasihat kepada Balak, ya, untuk menyesatkan orang Israel, nah, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya. Terus demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, sebab itu bertobatlah. Ya. Jika tidak demikian, ya, aku akan segera datang kepadamu, nah, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Terima kasih. Ya, dan Tuhan katakan, namun ada padamu hal-hal yang memberatkan. Apa itu? Nomor satu, ini hal-hal yang memberatkan. Di sini pergumulan kita. Kita harus bergumul untuk ini sampai menang. Kita tinggalkan ini, sebab kalau tidak, noda Yudas itu akan melekat, yang membuat orang yang tadinya dekat dengan Tuhan menjadi jauh dan tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami dilepaskan, maka walaupun kita tadinya jauh,
Maka Tuhan katakan, aku akan masuk dalam rumahmu, akan bertabernakel bersama dengan keluargamu, dengan hidupmu. Aku akan masuk dan tinggal di dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Nah, ada dua pengajaran yang ditentang oleh Tuhan, yaitu nomor satu disebutkan ajaran Bileam. Ajaran Bileam. Kita tidak asing dengan pengajaran dengan nama ini Bileam. Semua tahu, saya pikir ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Siapa Bileam ini? Bileam ini adalah seorang nabi, memang bukan orang Israel, ya, tetapi dia nabi yang sebenarnya takut Tuhan pada awalnya, ya. Sebenarnya nabi yang hormat kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan taruh dalam mulutku, itu yang akan aku sampaikan. Tetapi ada hal yang tidak baik dalam Bileam, apa? Cinta uang. Cinta uang, ya, di dalam kitab suratan Yakobus, Yudas, kitab Yudas. Dan ini yang mengotorkan, ya, kekristenan kita, pelayanan kita. Kalau ada semacam ini dalam kitab Yudas, suratan Yudas pasal yang pertama, ya, Tuhan itu memberikan upah kepada setiap umat dan pelayannya. Saudara bisa demikian, amin? Ya. Jadi Tuhan memberikan upah, tetapi Bileam ini dalam kitab Yudas ini cuma satu pasal, ya. Yudas ayat yang ke-11, ya. Yudas ayat yang ke-11. Dan ya, Yudas saudara Yakobus ini berbicara tentang keadaan gereja Tuhan, di mana guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu ada di tengah-tengah mereka. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-11, perhatikan. Celakalah mereka, ya, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Perhatikan. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Teruskan. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Terima kasih. Ada 3 contoh noda-noda yang tidak baik. Seperti Kain dengan jalan hidupnya, seperti seperti Bileam dengan kesesatannya karena mengejar upah, dan seperti Korah dalam pemberontakannya, kedurhakannya. Dan perhatikan, saudara, salah satunya adalah seperti Bileam. Apa yang ada pada Bileam? Pikirannya, hatinya semata-mata hidupnya itu mengejar upah, ya, sehingga apa yang dia lakukan, ya, tidak ada yang tulus, tidak ada yang gratis. Ada sesuatu di balik apapun yang dia lakukan, ya, baik itu ibadahnya, bahkan baik itu pelayanannya, ya, kepada Tuhan, ya, ibadah pelayanan kita adalah baik. Saya senang kalau jemaat setia, tetapi jangan sampai kesetiaan kita itu didorong oleh apa? Keinginan untuk mendapatkan upah. Dari siapa? Dari Tuhan. Tidak salah. Kita mendapatkan upah dari Tuhan, tidak salah. Sebab memang Tuhan memberikan upah kepada setiap orang yang beribadah dan melayani Dia. Tetapi menjadi sesuatu yang salah kalau apa yang kita kerjakan semata-mata untuk mendapatkan upah dari apa yang kita kerjakan. Ya, kita melayani Tuhan, kita setia. Kenapa? Sebab kita takut nanti tidak diberkati oleh Tuhan. Kita takut nanti nggak dilindungi oleh Tuhan. Itu ibadah pelayanan sudah ada dalam tanda pengajaran Bileam, melakukan sesuatu demi untuk upah. Ya, nanti kalau saya tidak setia, ya, pekerjaan saya ada masalah, rumah tangga saya bersalah, anak-anak saya nanti masalah. Kenapa? Saya tidak setia dalam ibadah, saya tidak setia dalam melayani. Sehingga dalam ibadah pelayanannya semata-mata demi untuk mendapatkan perlindungan, demi untuk mendapatkan penjagaan, penyertaan. Padahal kalau Tuhan buka mata kita, tanpa kita meminta, tanpa kita mengharapkan, sebelum hati kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah berikan itu kepada kita sebelum kita memintanya. Bahkan kalau kita harus mengakui bahwa kita hidup itu adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan, sehingga tidak usah kita kejar-kejar, ya. Tuhan katakan kepada dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, jangan seperti orang dunia yang dalam hidupnya mereka mencari apa yang mereka inginkan, makan, minum, pakai,
bahkan anak-anak Tuhan dalam ibadahnya mencari kerajaan surga demi untuk mendapatkan makan minum pakai. Sebenarnya Tuhan katakan, kalau kita mencari, tidak perlu kita ingat tentang makan minum pakai. Kita cukup mencari kerajaan surga tanpa kita minta pun. Makan minum pakai itu Tuhan berikan buat kita. Amin. Oleh sebab itu di sini yang harus kita persoalkan, kita renungkan. Apakah kita ibadah ini karena kita takut jangan sampai dipukul Tuhan. Kita takut jangan sampai dibiarkan Tuhan. Seharusnya kita boleh menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Sehingga kalau kita beribadah, kita berbuat baik, itu sebenarnya hanya merupakan suatu balasan kita, kewajiban kita. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Tuhan sudah nyatakan kewajibannya buat kita. Kita membalas kebaikan Tuhan itu. Dan kalau kita berpikir demikian, kita akan merasakan kita tidak pernah akan cukup membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tidak hanya memelihara kita, Dia tidak hanya menyertai kita, Dia tidak hanya melindungi kita, tetapi Dia memberikan kekekalan di dalam kerajaan surga buat kita sekalian. Amin. Sehingga tidak perlu kita berpikir bagaimana hidupku. Ya, sebab hidup kita sekarang ini Tuhan sudah pelihara. Kalau sekarang kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kalau yang lalu sudah dipelihara Tuhan, ya maka kita percaya bahwa ya akan datang pun kita dipelihara oleh Tuhan. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Jangan ibadah kita, pelayanan kita demi upah. Tuhan katakan, karena mengejar upah, ya, dan karena mengejar upah, maka orang-orang ini tercebur dalam kesesatan Bileam. Tetapi lebih dahsyat lagi dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua. Kitab 2 Petrus pasal yang kedua, Rasul Petrus mengatakan demikian tentang Bileam. Bukan hanya mengejar upah untuk apa-apa yang baik yang mereka kerjakan, ibadah mereka, pelayanan mereka, dan ini yang digalakkan dalam jemaat Tuhan hari-hari ini. Oh, kalau kamu beribadah, kamu diberkati oleh Tuhan, kamu dilindungi oleh Tuhan. Memang, dan bangsa Israel melakukan itu. Waktu mereka diberkati, mereka lupa Tuhan dan mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka menyakitkan hati Tuhan, mereka dipukul oleh Tuhan lagi, kembali lagi kepada Tuhan. Sehingga orang Israel ini dalam ibadahnya semata-mata karena dipukul Tuhan, karena dibiarkan Tuhan, mereka kembali lagi. Waktu mereka senang, mereka lupa Tuhan, kembali lagi kepada pemberhalaan. Sebenarnya orang Israel, kalau disuruh pilih menyembah Tuhan atau menyembah berhala, mereka lebih suka menyembah berhala. Kenapa? Mereka cari Tuhan pada saat mereka mengalami kepicikan. Mereka sungguh-sungguh pada saat mereka dianiaya. Begitu mereka berada pada zona nyaman, mereka lupakan Tuhan. Jangan pengikutan kita seperti demikian, akan sesat seperti Bileam. Bahkan dalam kitab 2 Petrus, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-15, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin, kasih. Dia lebih baik dari Bapa kita, Dia lebih baik dari orang tua kita. Tanpa kita minta, Dia tahu kebutuhan kita dan Dia sudah sediakan buat kita. Sehingga tidak usah kita puasa untuk kebutuhan kita, tanpa kita doakan sekalipun, asal kita bisa menyenangkan Tuhan. Kalau hati kita ingin menyenangkan Tuhan, tidak usah kita minta, Tuhan tahu. Tapi kenapa ada orang-orang yang sengaja hanya untuk melakukan ini? 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Petrus juga berbicara sebagaimana Yudas berbicara tentang guru-guru palsu. Dan ini ada di tengah-tengah jemaat. Dan dia menanamkan doktrin ini dalam jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan tanpa disadari, ibadah mereka seperti bangsa Israel. Kembali kepada Tuhan pada saat susah, kembali kepada Tuhan supaya senang, sebab nanti kalau tidak ibadah, tidak diberkati. Nggak ibadah nanti sakit-sakitan, nggak ibadah nanti mati. Jadi cuma takut karena itu tidak tercukupi, makanya ibadah. Tolong baca pasal yang ke-11, 2 Petrus pasal yang ke-2, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-15, ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam. Mengikuti jalan Bileam. Apa itu?
yang suka menerima upah Ya, untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. bahkan bukan untuk perbuatan baik sekalipun. Terima kasih. Karena pikirannya, hatinya, semuanya untuk mengejar upah. Untuk berbuat baik demi dapat upah. Ya, bahkan Petrus mengatakan dia mau melakukan demi mendapatkan upah. Bahkan untuk perbuatan yang apa, saudara? Jahat sekalipun. Karena dia terbiasa, ya, habitnya itu untuk mendapatkan upah. Semuanya untuk mendapatkan upah. Berbuat baik untuk mendapatkan upah. Ya, Allah kita bukan Allah yang harus didemo supaya upahnya diberikan kepada kita. Tanpa kita nuntut, tanpa kita minta, dia sudah siapkan upah buat kita. Ya, dia tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa kita harus demi upah. Ya, asal hati kita tulus. Sekali lagi, ayat yang ke-15. Maka orang-orang yang, ya, pandangannya, pikirannya, perasaannya hanya semata-mata untuk mengejar upah. Ya, maka ayat mengatakan mereka akan menerima upah, ya, berusaha bahkan untuk perbuatan-perbuatan yang jahat sekalipun. Ya, 15. ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, Ya, anak Beor, yang suka menerima upah Nah. untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. sekalipun. Ya, terima kasih, saudara. Ya, kalau kita dengarkan ini secara sederhana saja, saudara. Ada pembunuh bayaran. Kenapa dia membunuh, saudara? Berbuat jahat demi mendapatkan apa, saudara? Upah. Kalau saudara lihat ada pelacur. Kenapa dia melacur? Demi mendapatkan apa? Upah. Ada perbuatan-perbuatan. Tetapi itu yang sangat-sangat sederhana, saudara. Ya. Dalam ibadah kita juga, dalam hidup rohani kita, seringkali karena hati pikiran seseorang mengejar upah, bahkan untuk perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan sekalipun. Ya. Gak apa-apa ibadahnya tidak sungguh-sungguh, gak apa-apa pelayanannya tidak sungguh-sungguh. Ya. Daripada ibadah sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh, saya tidak mendapatkan uang, saya tidak mendapatkan, lebih baik ibadah tidak sungguh-sungguh saja. Ya. Supaya, ya, asap dalam dapurku tidak terganggu. Ibadah sungguh-sungguh, kehilangan berapa ribu, berapa juta uang. Ya. Lebih baik tidak sungguh-sungguh. Itu yang bagaikan ayat mengatakan pikiran Bileam itu masuk. Bahkan ayat mengatakan disuruh menyembah berhala sekalipun, disuruh berzina sekalipun, demi mendapatkan apa? Upah. Oleh sebab itu ayat mengatakan kita harus mohon Tuhan, ya, tolong saya. Berzina yang dimaksudkan itu tidak semata-mata perbuatan jasmani itu. Di dalam Yakobus, tolong baca, ya, suratan Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Nah, ini di hadapan Tuhan yang harus kita mengerti, saudara, ya. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Tuhan katakan, ini pikiran Bileam masuk, ya. Sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan sekalipun, asal kita mendapatkan apa-apa yang kita butuhkan secara jasmani, gak apa-apa. Nah, Tuhan katakan selama seseorang berpikiran demikian, dia tidak pernah akan menerima mana. Tuhan tidak akan masuk dalam hidupnya, dalam nikahnya, dalam rumah tangganya. Tuhan, firman Allah itu tidak akan permanen dalam hidupnya. Dan dia tidak akan mendapatkan nama baru sebagai hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Dia hanya senang selama di bumi ini yang terbatas, tapi dia tidak akan mengalami kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Ayat yang keempat, perhatikan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu, Ya, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? nah, bersahabat dengan dunia, walaupun harus bermusuhan dengan Allah, tidak apa-apa. Ya, teruskan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, Nah, yang menjadikan dirinya musuh Allah. menjadikan dirinya musuh Allah sekalipun tidak apa-apa. Yang penting apa yang aku butuhkan, itulah upah, bisa menjadi bagianku. Bahasa Indonesia ini terlalu sopan, saudara. Terima kasih. Disebutkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya, perkataan yang sebenarnya adalah, hai kamu orang-orang yang berzina. Maaf kata, ya,
digambarkan seperti seorang istri yang berzina dengan orang lain. Ya. Seperti itu Tuhan katakan kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan, ya, yang menjalin persahabatan dengan apa? Dunia. Mungkin kita berkatakan, jadi kita tidak perlu pakai barang dunia lagi. Ya, tidak boleh pakai handphone, tidak boleh pakai apa. Bisa. Semua yang ada ya di pasar, di toko bisa kita gunakan. Tapi coba kita renungkan hari-hari ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini menimbulkan ketergantungan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Menimbulkan ketergantungan. Melebihi ketergantungan kita kepada siapa, saudara? Melebihi ketergantungan kita kepada siapa, saudara? Tuhan. Bangun tidur, seharusnya apa, saudara? Kita ajar guru-guru sekolah minggu, ajar apa, saudara? Bangun tidur apa, saudara? Ya, apa, saudara? Berdoa. Ya, coba kita jujur, saudara. Belum berdoa, sudah lihat HP, saudara. Ada apa ini ya? Ada masuk ya. Ya. Berarti ketergantungan kita kepada Tuhan, ya, tidak lebih besar dari ketergantungan kita kepada apa-apa yang ada di dunia. Ya, kalau cuma 1-2 kali kita lakukan itu, berulang-ulang kali, setiap kali kita lakukan itu, kita tidak merasa tergantung kepada Tuhan. Ya, ketergantungan kita kepada apa-apa yang ada di dunia ini melebihi ketergantungan kita kepada Tuhan. Saya mengatakan itu praktek sederhana. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan katakan kita tidak setia kepada Tuhan. Ya, tidak setia kepada Tuhan. Engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Seperti ini, saudara. Ini yang terjadi dengan Yudas. Ini yang terjadi dengan Bileam. Mereka mengejar upah walaupun mereka harus bermusuhan dengan Allah. Ya, oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, ampuni saya. Berikan kesempatan untuk saya bertobat, untuk bisa menerima mana yang tersembunyi itu, dan nama itu tertulis menjadi jaminan masuk dalam kerajaan surga. Amin, kasih. Ya, ini seperti Yudas, keinginannya akan upah, dia kejar upah. Ya, dia pegang uang. Yudas ini bukan orang yang tidak pernah pegang uang, bukan orang yang kemaruk dengan uang, ya. Orang pikir kalau kita korupsi, ya karena gajinya kecil, tidak cukup, makanya korupsi. Kalau sudah korupsi, ya karakter korupsi itu mau gajinya berapa miliar sekalipun, ya tetap saja korupsi kalau ada kejahatan, ada kesempatan. Sudah menjadi karakter. Ya. Yudas ini orang yang pegang uang, kok bisa-bisanya hanya demi 30 keping perak. Dia pikir uang yang dia pegang ini bukan uangku, walaupun dia ambil juga untuk kepentingan pribadi. Ya. Hanya untuk 30 keping perak, dia rela buang Tuhan Yesus, dia rela buang Tuhannya, buang gurunya, buang sahabatnya, demi untuk mendapatkan. Ini jemaat di Pergamus ada orang-orang yang seperti demikian, menganut pengajaran apa, saudara? Bileam, mengutamakan upah. Kalau kalian sungguh-sungguh, nanti kalian diberkati. Kalian sungguh-sungguh, kalian dilindungi oleh Tuhan. Kalian sungguh-sungguh, tanpa kita sadari. Guru-guru sekolah minggu perhatikan, saudara, dalam mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, ya, jangan seperti mengiming-imingkan upah, tapi tanamkan mereka mencintai Tuhan lebih dari upah. Mereka bisa mengasihi Tuhan walaupun mereka tidak diupah. Ya. Bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya sampaikan beberapa kali, ya, sering kali saya katakan, walaupun dibiarkan oleh Tuhan sekalipun, tapi saya tidak pernah akan mengkhianati Tuhan. Saya tahu Tuhan sanggup menolong saya, tapi seandainya Tuhan tidak menolong saya tidak akan berpaling dari Tuhan. Sampai sedemikian, saudara. Kita ajar mereka sampai mereka cinta Tuhan, bukan untuk mengejar upah, tapi sampai mereka mencintai Tuhan. Aku beribadah bukan supaya diberkati, walaupun Tuhan akan memberkati.
Aku beribadah kepada Tuhan bukan supaya dilindungi oleh Tuhan, walaupun Tuhan melindungi. Ya, bukan supaya Tuhan menyertai, walaupun Tuhan akan menyertai terus tanpa kita minta. Tapi kita beribadah sebab kita mengasihi Tuhan. Ya, lagu-lagu aku mengasihi Engkau Yesus. Sebenarnya ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi hati mereka melihat upah. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, saya tidak mau ada pengajaran Bileam dalam hidupku. Saya tidak mau pengajaran Bileam dalam rumah tanggaku, dalam pribadiku. Tapi biar hati ini mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Saya mengucapkan ini mudah, saudara, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Tapi saya harus mengakui bahwa inilah kekurangan kita. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Supaya di hari-hari mendatang, apa yang kita kejar adalah supaya hati kita berpaut kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Hati kita hanya berpaut kepada Tuhan. Yosua tantang kepada jemaat Israel. Kalau kami hari ini, saya dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan saja. Ya, sebab ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, selain ada pengajaran yang namanya pengajaran Bileam, ya, semuanya demi apa? Upah. Ya, demi upah. Tidak salah Tuhan memberikan upah, tapi jangan karena upah. Maafkan saya, Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, yang kejam, bengis, tetapi Dia Allah yang sangat tahu, ya, tanpa kita minta Dia tahu kebutuhan kita. Yang kedua, ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus. Saudara, ada banyak orang yang meragukan dari mana datangnya ajaran Nikolaus. Tetapi saya punya keyakinan, ya, bahwa ajaran Nikolaus ini berasal dari Nikolaus sendiri, ya. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6, ya, saya akan perlihatkan ini ciri-ciri seperti ada pada Yudas. Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6, pada saat jemaat mula-mula itu berkembang. Begitu berkembang, setiap hari ada orang yang masuk menggabungkan diri dengan mereka. Coba bayangkan kan, kalau setiap hari dalam 1 tahun paling tidak ada 365 orang jiwa baru. Kalau 1 hari 1 orang, ya, kalau 1 hari 1 keluarga, sak rombongan, betapa cepatnya perkembangan pada saat itu. Tetapi dengan berkembangnya jiwa-jiwa baru datang, ya, ada implikasi yang lain, ya, secara sosial terjadi, ya, percekcokan di antara, persungutan di antara orang-orang, ya, orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani, ya. Kemudian rasul-rasul memberikan, ya, usul, ya, pilih 7 orang. Tolong baca, ya, ayat yang ketiga, ya. Kalau rasul-rasul harus menguruskan pembagian sembako, ya, sebab waktu itu orang-orang menjual propertinya, bawa ke kaki rasul-rasul, dibagi. Rasul-rasul katakan, kalau kami harus ngurus tetek bengek ini, kami tidak ada waktu untuk periksa firman Allah. Ya, kapan kami punya waktu periksa firman Allah? Sibuk dengan ngurus ini. Ya. Jadi pekerjaan jasmani dipercayakan, didelegasikan kepada 7 orang. Tolong baca ayat yang ke-7, ayat yang ketiga, perhatikan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Terkenal baik, sebenarnya sudah teruji ini, terkenal baik. Perhatikan. Dan yang penuh roh dan hikmat. Penuh roh dan hikmat. Kurang apa, saudara? Ya, Nikolaus termasuk di dalamnya. Ya. Teruskan. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran, ya, dalam doa dan pelayanan firman. Terima kasih. Sebentar, ya. Jadi rasul-rasul mau konsentrasi pada pelayanan firman Allah, pelayanan rohani. Yang bukan pelayanan rohani dipercayakan kepada orang-orang yang sanggup. Sekarang ini diaken-diaken, ya, mereka yang menangani ini, urusan sembako, urusan apa, pembagian, urusan banyak perkara-perkara didelegasikan kepada mereka. Sedangkan rasul-rasul banyak bergumul dalam doa
dan firman Allah. Kemudian ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Ya. Lalu mereka memilih Stefanus. Coba saudara lihat ya, perhatikan saudara. Ada nama-nama yang disebutkan, seperti Yudas juga berulang-ulang kali disebutkan dalam kaitannya dengan apa saudara? 12 rasul. Setiap kali disebutkan 12 rasul, ada nama Yudas disebutkan di situ. Ya. Tolong baca. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Ya. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dia mati syahid. Teruskan. Dan Filipus, Prokorus. Ya, menyampaikan firman Allah sampai di Samaria. Terus. Ya, teruskan. Nikanor, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Yang terakhir, yang ketujuh. Seperti Yudas juga seringkali dituliskan yang terakhir. Nikolaus disebutkan, dan Nikolaus ada embel-embelnya lagi. Yudas juga demikian, saudara. Semua murid-murid disebutkan nama-nama. Yudas selalu diembel-embeli. Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia. Dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya. Jadi Nikolaus ini sebenarnya orang kafir, orang Yunani, tetapi yang menganut agama Yahudi, ya, dari Antioquia. Dan mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul tumpangkan tangan kepada mereka, dan mereka bekerja. Ya, tidak disebutkan lagi Nikolaus, tidak disebutkan lagi. Tetapi pada akhirnya ada pengikut-pengikutnya, ya, yang ciri-cirinya sama seperti pekerjaan dari Yudas. Ya, saya lihat di sini, saudara. Nikolaus ini, siapa Nikolaus ini? Ya, dia adalah orang-orang yang sebenarnya baik pada awalnya. Baik pada awalnya. Orang-orang yang sesat itu juga, saudara, pada awalnya mereka baik. Yudas itu pada awalnya mereka baik. Ya. Pengkhianat-pengkhianat pada awalnya mungkin mereka baik, tetapi mereka tidak bertekun, tidak setia pada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Ya. Lama-lama apa yang baik menjadi tidak baik. Mereka tidak tergantung kepada Tuhan, tapi tergantung kepada yang lain-lain. Saudara, saya akan bawa saudara dalam Injil Injil Matius pasal 23, Injil Matius 23, apa yang terjadi pada Nikolaus ini. Saya melihat ada pada kitab Injil Matius pasal 23, ya. Memang ada orang-orang yang meragukan apa Nikolaus itu. Yang pengikut-pengikutnya itu ada pada kitab Wahyu. Yang Tuhan katakan, aku benci kepada pengajaran Nikolaus, ya. Itu Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, dan jemaat Efesus seia sekata dengan Tuhan. Mereka juga membenci pengajaran Nikolaus. Tapi jemaat di Pergamus ada beberapa yang menganut ajaran itu. Injil Matius pasal 23, kitab Injil Matius 23, Tuhan katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, jangan sampai kita banyak dengar firman Allah, sebab harus kita akui firman Tuhan yang disampaikan, ya, berbobot, ya. Kita tidak menyombongkan diri, tapi berbobot. Tapi jangan itu hanya sampai di sini, saudara. Tapi kalau tidak sampai pada praktek hidup, ini yang nanti akan jadi seperti pengajaran Nikolaus itu, ya. Ayat yang pertama, perhatikan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, ya, dan kepada murid-muridnya, perhatikan, katanya, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini ahli-ahli Taurat, ini bukan orang yang nggak tahu firman Allah, sangat tahu firman Allah, makanya disebutkan ahli. Mungkin mereka doktor dalam bidang agama ini, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Teruskan, ini orang-orang yang pegang hanya sebagai suatu, ya, normatif saja, ya, supaya dilihat orang, supaya dianggap baik. Kalau mereka berbuat baik tidak dari hatinya, tetapi ada keuntungan yang lain mereka mendapatkan dengan perbuatan baik itu. Teruskan, dianggap setia, dianggap baik, dianggap bermoral.
Tapi sebenarnya hatinya, ya, hidupnya tidak seperti itu. Ya, teruskan. Saya ulangi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Terima kasih. Pasal yang ke-23 ini juga ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, perhatikan. Ayat yang ke-15, ini Tuhan katakan tentang ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan. Dan menjelajah daratan. Perhatikan. Untuk mentobatkan satu orang saja. Ini salah satu buahnya siapa? Nikolaus. Dia ada di Antioquia. Bukan orang Yahudi, tetapi menjadi penganut agama Yahudi. Ditobatkan oleh orang-orang ini yang mengarungi lautan, terus kan? Menjadi penganut agamamu. Tetapi dan sesudah ia bertobat, dia sudah bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa dia 2 kali lebih jahat? Sebab dia bukan hanya mencelakakan dirinya sendiri, tetapi dengan ajarannya dia menarik orang-orang lain untuk turut dalam kebinasaan bersama dengan dia. 2 kali. Ya, kalau dia hanya berzina, hanya dia yang binasa. Membunuh, hanya dia yang membinasa. Tapi ajarannya itu mempengaruhi orang lain. Bukan hanya dia yang binasa, orang-orang lain juga turut binasa. Nah, saya merenungkan ini, saudara, dan ini menjadi awasan buat kita sekalian. Kita punya pengajaran yang benar, kita pengajaran yang bagus, ya. Tetapi kalau pengajaran itu tidak menjadi, ya, sampai mengubahkan hidup kita, sampai menjadi praktek hidup kita, maka Tuhan katakan ikuti pengajarannya, tapi jangan turuti apa? Perbuatannya. Ngomongnya kesucian, maafkan, ini terutama buat kami hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, setiap kita yang menyampaikan firman Allah, yang menyampaikan di kaum muda, kaum wanita, perhatikan, untuk menyampaikan firman Allah itu bukan hal yang mudah. Ya, saya teringat Pak Eko, ya, pernah bersaksi, ya, tiap hari berada di hadapan mahasiswa untuk menyampaikan kuliah. Ya. Tetapi kalau suruh bersaksi saja, gak usah nyampaikan firman Allah, kira-kira begitu Pak Eko, ya, saya ingat dulu, ya. Bersaksi saja, rasanya, aduh susah ini, sulit ini. Nah, bagaimana kalau tiap hari saya harus mengatakan hamba Tuhan, guru sekolah minggu, penyampai firman Allah, untuk berkhotbah itu berat, saudara. Tapi lebih berat lagi itu konsekuensi sebagai seorang pengkhotbah, supaya apa yang diajarkan juga harus diikuti dengan apa? Praktek hidup. Di saat kita mengajarkan kesetiaan, kalau menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia mengajarkan tentang kesetiaan, dia sendiri tidak setia. Mengajarkan penundukan, dia sendiri tidak tunduk. Mengajarkan kasih, dia sendiri tidak punya kasih. Dan saya merasakan, ya Tuhan, biarlah kami yang menyampaikan firman Allah tidak membuat pengajaran yang kami sampaikan itu menjadi pengajaran Nikolaus. Apa itu? Ya, pengajaran yang merusak. Kenapa? Sempat, ya, memenangkan seseorang, dia tertarik dengan firman Allah yang disampaikan. Tapi begitu lihat praktek hidup yang menyampaikan firman Allah, dia pikir, wah, ternyata boleh tuh begitu. Ya, langsung kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Oh, anak-anak muda, jangan nonton bioskop, ya. Jangan ke bioskop, itu dunia. Ternyata ketemu, ya, Pak Pendeta, misalnya begitu, ya. Lagi nonton, loh Om di sini, oh nek gitu boleh, udah tiap hari, misalnya itu, ya. Karena melihat praktek hidup penyampai firman Allah tidak sesuai dengan apa sampaikan. Ayat mengatakan menguatkan hati nurani yang tidak baik untuk lebih jahat lagi, lebih kotor lagi, sehingga Tuhan katakan itu yang membuat mereka menjadi orang neraka. Itu pengajaran ini merusak. Sebab memang arti kata Nikolaus, ya, pengajaran Nikolaus ini, ya, pengajaran Nikolaus itu merusak,
orang, ya, merusak ya, umat. Nikolaus ini, arti Nikolaus ini pada awalnya memenangkan jiwa, memenangkan orang, memenangkan umat. Tapi setelah dimenangkan, ayat mengatakan mereka dirusak. Sebab apa? Sebab tidak ada contoh yang baik dari pengajaran yang disampaikan. Oleh sebab itu biar ini yang menjadi ya, koreksi buat saya, buat kita sekalian. Tuhan, saya tidak mau pelayananku ini merusak jemaat, merusak. Kita mengajarkan apa yang baik, tapi praktek hidup kita tidak sesuai dengan pengajaran kita ya. Dan itu merusak. Dan ayat mengatakan orang-orang yang pernah bertobat tapi kembali lagi, rusaknya mereka lebih jahat lagi. Suratan Petrus ya, 2 Petrus ya, 1 Petrus, 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20. Semoga kita mengoreksi ini ya. Jangan sampai itu ada. Semua kita, orang tua juga kita, jangan sampai anak bilang, mama ngomongnya begitu, tapi mama sendiri begitu. Atau papa katanya tidak boleh begitu, papa sendiri begitu. Tanpa kita sadari kita sudah menyebarkan pengajaran Nikolaus. Ini ya, merusak umat, merusak anak, merusak jemaat. Sebab kita tidak konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Kita katakan ya, 2 Petrus pasal yang kedua, kitab 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Terlibat lagi. Sebab kadang-kadang kenapa terlibat lagi? Sebab melihat orang yang tadinya mengajar mereka dengan yang baik justru melakukan apa yang mereka lakukan dulu. Jangan mencuri. Ini pencuri tadi datang bertobat mencuri. Dari mencurinya diajar oleh hamba Tuhan, jangan mencuri. Tapi waktu lihat hamba Tuhan mencuri, loh aku dulu jagonya mencuri. Hamba Tuhan yang mengajar jangan mencuri, ya mencuri. Ya aku lebih bisa lagi, kembali lagi pada hidup yang lama, bahkan lebih jahat lagi. Ya, teruskan. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah, terima kasih ya. Jadi oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, saya mau bergumul, saya mau berperang, saya mau berperang. Saya tidak mau ibadahku demi upah, pelayananku demi upah, pengikutanku demi upah. Ya, kalau tidak upah finansial, upah pujian, upah pengaruh. Upah tidak semuanya uang, tapi semata-mata demi upah. Ada sesuatu yang dia dapatkan. Saya tidak mau di orang yang tidak konsisten dan konsekuen dengan apa yang saya ucapkan, saya ajarkan. Ajari saya Tuhan untuk selalu dalam perkataanku, dalam pandanganku, perbuatanku, pikiranku sama seperti Engkau, tidak seperti orang-orang lain, ahli Taurat, orang-orang Farisi, tapi seperti Engkau adanya. Nah, kalau kita berjuang lewat apa, Saudara? Ayat mengatakan firman Allah yang setajam pedang itu akan menyadarkan kita. Firman Allah yang setajam pedang itu akan menyadarkan kita. Kitab Wahyu pasal yang kedua, sekali lagi kita baca. Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang tajam. Biar hari-hari ini kita lihat firman Tuhan itu, pandang firman Tuhan itu sedang mengoreksi kita. Ayat yang kedua, ayat yang ke-16, perhatikan. Sebab itu bertobatlah. Ya. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Ya. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Terima kasih. Sebelum firman Tuhan itu menjadi penghukuman, ini memerangi. Biar firman Allah itu menjadi penyucian buat kita sekalian. Sebelum firman Allah itu menjadi penghukuman, biar firman Allah itu walaupun setajam pedang, sekeras cambuk, tapi semoga kita rasakan tiap kali kita mendengarkan firman Allah dan kita merasakan seperti terkena dengan kekurangan-kekurangan kesalahan kita. Kita mengalami, Tuhan, saya mau disucikan Tuhan. Ya, sebab kalau kita mau bertobat,
Tuhan katakan, kita tidak dihukumkan. Kita tidak seperti Yudas. Kepada entah kaum muda atau apa ya, saya sampaikan. Ya, Yudas itu menyesal juga. Dia menyesal juga. Jangan katakan Yudas tidak menyesal. Tapi penyesalan Yudas tidak diikuti dengan apa? Pertobatan. Nggak bertobat Yudas. Dia tidak bertobat. Buktinya apa? Dia bunuh diri. Ya. Seandainya seharusnya juga, ya, yang lain juga melakukan hal yang sama. Petrus menyangkal Tuhan, Yudas menyerahkan Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan, murid-muridnya tinggalkan Tuhan. Ya. Tapi mereka semua menyesal dan bertobat. Yudas menyesal dan tidak bertobat, dan dia tidak mengalami, ya, apa yang baik. Oleh sebab itu, sejahat apapun Tuhan katakan, kalau kita dengar firman Allah, kena pada hati kita. Kena pada hati kita. Berulang-ulang Tuhan mengatakan, ya, berulang-ulang Tuhan seperti ingin, ya, mengambil Yudas. Seperti tadi, ya, bukan aku ya Tuhan. Tuhan katakan, kamu sudah mengatakannya. Seharusnya Yudas langsung terkena. Tuhan tahu aku yang akan menyerahkan dia. Itu perkataan Tuhan. Kamu sudah mengatakannya. Tapi Yudas mengeraskan hatinya dan dia tidak bertobat. Oleh sebab itu Tuhan katakan, biar firman yang kita dengarkan, firman yang sekeras pedang yang tajam, memisahkan sumsum, ya, menusuk amat dalam, ya, ya, memisahkan pikiran dan pertimbangan hati kita. Semoga itu membuat kita sadar dan bertobat. Sebab apa, saudara? Kalau kita sadar, kita bertobat, tinggalkan apa yang tidak baik. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-17, ada dua perkara yang kita akan dapatkan, saudara. Ada dua perkara. Ya, ada dua perkara, ya. Bukan berarti orang Kristen tidak pernah melakukan kesalahan, saudara. Ya, Petrus pun sudah dipakai Tuhan. Rasul Paulus dengan keras menegur Rasul Petrus. Coba ini pendeta besar dengan pendeta besar, ya, menyampaikan firman Allah. Tapi Rasul Petrus sadar kembali. Dia munafik, ya. Tadinya dia bergaul dengan orang-orang Kristen dari bangsa kafir. Begitu orang-orang Yahudi datang, dia jauhkan diri. Dia berlaku munafik dan dia ditegur. Tapi dia sadar, dia bisa menerima dan dia sadar dan dia bertobat. Perhatikan ayat yang ke-17. Jangan sampai teguran firman Allah yang keras itu tidak membuat seseorang bertobat. Ya. Ayat yang ke-17, nanti firman Allah berubah menjadi penghukuman. Ayat yang ke-17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Apa? Menang pertama saat mendengarkan pengajaran firman yang keras. Ya. Menang pertama, kita tidak marah waktu kita ditegur oleh firman Allah. Begitu kita marah karena firman Allah, kita tidak menang, kita kalah. Kita berontak. Kita pikir kita bisa membungkam pendeta yang menyampaikan firman Allah. Kita tidak menang sama sekali. Kita bisa permalukan hamba Tuhan itu. Kita sama sekali tidak menang. Kita kalah. Sebab apa? Kita tidak bertobat. Kita bisa pukul hamba Tuhan yang menyampaikan teguran itu. Ya, jangan dianggap dipikirnya menang. Kalah. Apa menang pertama waktu mendengarkan teguran? Bisa sadar. Itu menang. Sadar. Menang yang kedua, bertobat. Itu kemenangan kita. Menang yang ketiga, kita kembali lebih dekat dengan Tuhan. Tinggalkan, putuskan hubungan dengan apa yang ditegur oleh Tuhan itu, ya. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Nah, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Haleluya. Yang di atasnya tertulis nama baru. Perhatikan. Yang tidak diketahui oleh siapapun, ya, selain oleh yang menerimanya. Terima kasih. Ada dua berkat yang diterima oleh orang-orang yang menang. Tidak marah waktu ditegur, tidak marah waktu disingkapkan kesalahannya, tetapi bisa menerima. Ada dua, yaitu yang pertama disebutkan akan menerima mana yang tersembunyi. Seperti Tuhan Yesus masuk dalam rumah si Anu itu, ya,
Tuhan Yesus masuk, itu mana itu tersembunyi dalam rumahnya, dalam rumah tangganya. Bagi kita di hari-hari ini, apa yang kita dapatkan di saat kita bisa menerima teguran firman Allah yang tajam, yang keras sekalipun, yaitu bahwa firman Allah itu merasuk. Saya ingin gunakan perkataan ini mungkin kurang tepat ya, tapi merasuk sangat dalam, bukan hanya sampai di pikiran kita. Kita mengerti, oh iya saya salah, tapi firman itu merasuk sampai di dalam jiwa, di dalam roh ya, seperti kita ya, firman Allah itu masuk dalam tubuh jasmani ini. Sebegitu firman Allah itu masuk dalam hidup kita, tidak bisa lupa. Kalau firman itu sudah merasuk sampai jiwa dan sampai roh, orang tidak pernah akan bisa lupa firman Allah. Buktinya apa? Pada saat dia mengalami perjuangan, pada saat dia mengalami cobaan, selalu firman Allah itu berbicara. Ya, pemazmur mengatakan, firman-Mu kusimpan dalam apa? Tersimpan di mana, saudara? Bukan tersimpan di otak. Ya, dalam hati. Kalau cuma tersimpan di otak, maaf kata, seorang profesor doktor kena virus, ya, memorinya habis. Ada seseorang pendeta kena stroke, kena memorinya habis, dia lupa siapa dirinya. Ya, perhatikan. Tapi kalau firman itu tertaruh dalam hati, ya, tersimpan dalam hati, dalam keadaan dia tidak sadar sekalipun, dalam keadaan koma sekalipun, dia tetap menyembah Tuhan. Dia akan serukan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu mana? Itu tersimpan di dalam hatinya. Semoga hari-hari ini, saudara, saya berusaha untuk menyampaikan firman Allah dengan terang, dengan jelas. Tapi saya juga manusia terbatas. Ya, ada keterbatasan. Tapi saya percaya Roh Kudus beserta dalam penyampaian firman Allah ini. Firman Allah itu merasuk, sampai masuk, tersimpan, tersembunyi di dalam jiwa kita, dalam roh kita, dalam hati kita, sehingga kita tidak pernah akan kehilangan firman Allah itu. Amin, kasih. Setiap kali kita menolak firman Allah, setiap kali firman Allah tidak pernah menyatu dalam hidup kita, firman Allah tidak merubah hidup kita, bukan karena firman Allah tidak mampu, tapi kita yang menolak. Setiap kali, itu kan pendeta saja, dia cari-cari kesalahanku, dia sudah dengar, dia sudah lihat, makanya dia sampaikan dari mimbar. Setiap kali kita menolak ada alasan. Setiap kali itu firman Allah tidak pernah akan masuk. Ya, yang kedua, selain mendapatkan mana yang tersembunyi, seperti si Anu menerima Yesus, makan perjamuan bersama dengan murid-muridnya dalam rumahnya, kita menerima mana itu dalam hidup kita ini. Ya. Yang kedua, mendapatkan nama baru, saudara. Nama baru yang tertulis di mana, saudara? Tolong baca sekali lagi ayat 17. Yang tertulis di mana, saudara? Ya, ayat yang ke-17. 17b. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Ya. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sebenarnya bukan hanya tertulis ya. Kalau batu itu bukan hanya ditulis. Apalagi zaman sekarang, tinta yang itu ya gampang sekali. Kalau batu putih itu licin, saudara. Mungkin sebangsa batu apa, saudara? Akik mungkin ya. Tapi ada akik putih lah. Ya. Yang begitu licin enggak bisa kalau ditulisin. Tetapi di apa, saudara? Diukir. Nama kita diukir di atas batu putih. Ya. Ya, ada kebiasaan zaman dulu, saudara. Batu putih yang ditulis nama itu merupakan hadiah kepada orang-orang yang melewati suatu pergumulan yang berat. Tetapi lawan dari batu putih ada namanya batu hitam. Batu hitam itu adalah penghukuman buat orang-orang yang layak dihukum. Nah, apa ini yang kita dapatkan? Batu putih tertulis nama baru kita. Itu yang kita harus, ada sesuatu yang tersembunyi, ada nama baru yang hanya kita tahu dan Tuhan yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itu merupakan nama yang merupakan jaminan kita masuk dalam kerajaan surga. Batu putih itu menunjuk pada hati nurani yang apa? Bersih. Sampai kita mendapatkan hati nurani yang bersih. Bukan hati nurani yang jahat seperti batu hitam, tapi hati nurani yang bersih.
Kalau kita mendapatkan hati nurani yang bersih, maka itu suatu keyakinan. Kalaupun kita mati sekarang, orang yang punya hati nurani yang bersih, dia seperti punya token, punya tiket masuk dalam kerajaan surga. Amin kasih? Ya. Tapi kalau masih bimbang, aduh, ke surga enggak ya? Ke surga enggak? Saya punya pengalaman, saya bermimpi dengan seorang teman pengerja. Dia tabrak tiba-tiba dalam naik bis akan ke Surabaya, dan dia mati. Ya, saya mimpi ketemu dia, saya tanya, bagaimana sih kejadiannya? Ya, naik bis tiba-tiba diar, ya, hilang. Dia katakan, mudah-mudahan aku diampuni Tuhan. Loh, kok mudah-mudahan? Ya, harus merupakan suatu keyakinan. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau aku disuruh pilih, aku pilih apa, saudara? Aku pilih apa? Mati. Kalau aku mati, aku berada bersama dengan Tuhan. Hatiku ini benar-benar putih, seperti batu putih. Nama baruku dituliskan di atas hati nurani yang bersih. Ya. Di bumi kita mendapatkan batu putih. Di surga nama kita tercatat di dalam apa, saudara? Kitab kehidupan. Jadi klop, saudara. Di surga ada catatannya, di bumi kita punya karcis. Ya, sampai hari ini kalau kita naik pesawat, walaupun kita tidak lagi mendapatkan tiket biasa, ya cukup tiket elektronik, saudara, tetapi tetap kita harus tunjukkan itu, saudara. Bagaimana mereka mau cari nama kita kalau kita tidak punya sesuatu, ya, tidak punya nomor kode booking. Di bumi kita mendapatkan batu putih. Di surga, di bumi nama kita dicatat di atas batu putih. Di surga nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Siapa yang boleh mendapatkan itu? Orang-orang yang bukan yang menolak teguran firman Allah, tapi mau menerima firman Allah itu, mau menerima dua perkara ini. Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup sekarang ini, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Mana itu masuk di dalam hidup Rasul Paulus? Dia katakan, kalau aku hidup sekarang, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Bagaimana dia merasakan mana itu turun dari surga masuk dalam hidupnya. Dan dia ada keyakinan, kalau aku disuruh pilih hidup atau mati, dia katakan, aku lebih suka pergi kepada dia. Ya. Tapi kalau aku masih hidup sekarang, adalah untuk bekerja demi kamu dan menghasilkan buah. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita mohon, Tuhan, mohon, saya tidak hanya mau ibadah-ibadah, tetapi hati ini masih ragu. Belum ada hati batu putih. Hati ini masih ragu, bagaimana masa depanku? Ya, kalau saja masa depan masih ragu, bagaimana masa depan dalam kerajaan surga? Kita mohon, Tuhan, tolong Tuhan, basuh hati nuraniku ini dengan darah-Mu. Firman sudah Engkau sampaikan, biar darah ini menghapus hati nuraniku yang kotor ini. Seperti batu hitam, aku bisa mendapatkan batu putih. Ya, sebagai ayat terakhir kita akan baca dalam kitab, ya, Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Biar darah Tuhan membasuh. Kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Jangan makan sebagai kebiasaan, tapi kita rasakan Tuhan basuh hati ini. Jangan jadi batu hitam, tapi batu putih. Hati nurani yang baik untuk menerima nama baru yang hanya saya dan engkau yang tahu. Ya. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Merah seperti kirmisi. Akan menjadi putih seperti salju. Menjadi putih seperti salju. Oh, haleluya. Teruskan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Ya. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Menjadi putih seperti darah, seperti bulu domba. Amin, kasih. Satu ayat lagi, ya. Kitab Yohanes, 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes. Ini batu putih yang kita dapatkan kalau kita mau menerima teguran firman Allah dan pekerjaan darah Tuhan. Ya. Yudas, dia sudah menyesal, tapi dia tidak mengaku kepada Tuhan. Kepada kaum muda mungkin saya sampaikan,
Ya, saya tidak mendahului Tuhan, tetapi ini cuma angan-angan saya. Seandainya Yudas walaupun dia sudah terlanjur menyerahkan Tuhan, dan dia menyesal, dia datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya menyesal sudah menjual engkau, ampuni saya. Saya percaya bagi dia pun ada pengampunan. Walaupun dia sudah sempat terlanjur menjual Tuhan, tapi itu dia tidak pernah lakukan. Dia menyesal, tetapi dia membunuh dirinya sendiri. Ya, 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Menyucikan. Setiap dosa itu punya bekas, punya noda. Dan coba bayangkan, saudara, kita berumur berapa? Berapa kali itu ditumpuk, saudara. Ya, warna merah kalau berulang-ulang, itu yang namanya merah kirmisi, saudara. Warna biru muda sekalipun, tapi kalau ditumpuk terus, jadi biru tua. Apalagi hitam. Ya. Kalau ditulang terus, berapa banyak kita melakukan itu? Hati nurani kita sudah terlanjur hitam, seperti batu hitam. Tapi ayat mengatakan darah Yesus itu, darah Yesus anaknya itu. Ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Perhatikan. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Hanya darah Yesus yang dapat melakukan itu. Bukan waktu yang lama. Kita abstain dari perbuatan dosa kita. Bukan waktu yang lama. Dulunya suka nyolongan. Tetapi sudah 50 tahun ini saya tidak pernah nyolong. Berarti dosaku sudah habis. Tidak. Dulunya suka berzina. Tapi sudah 20 tahun ini saya tidak lagi berzina. Bukan berarti ya dosa itu sudah terhapus dengan sendirinya. Tidak. Dosa itu tidak ada expirednya. Dia hanya bisa terhapus. Ayat mengatakan kalau darah anak domba itu membasuh. Ya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita alami, Tuhan, darah-Mu Tuhan basuh. Biar hati nuraniku ini menjadi batu putih yang menuliskan namaku yang baru. Setiap hati nurani kita mengalami disucikan, setiap kali itu juga tangan Tuhan menuliskan, mengukirkan lebih jelas lagi nama kita yang baru sebagai tiket masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kasih. Haleluya. Inilah yang harus kita terima dalam hari-hari hidup kita ini, ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan diri menikmati tubuh dan darah Tuhan. Pelayan perjamuan suci sudah tampil ke depan.